Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Novel romantis menikah beda usia, suamiku om kekasihku. Bab 14 Cinta yang Sederhana. Jika cinta hanyalah menyakiti orang lain, maka hal itu sudah termasuk obsesi. Becky sadar diri jika dirinya memang sudah tak ada artinya di mata Mahesa. Toh, selama ini dirinya yang selalu menutup mata. Kebersamaan mereka selalu tak lebih dari setengah jam, jikapun lebih itu semata karena mereka harus membicarakan jalinan bisnis. Perusahaan Mahesa sering menggunakan agensi model dan rancangan butiknya untuk keperluan promosi, tidak lebih. Lalu mengapa sekarang dia harus merecoki rumah tangga mereka? Ah, mungkin itu hanya ego sementara. Sandianya, keponakan tersayangnya, gadis kecilnya yang begitu penurut. Ternyata sekarang memilih menikah dengan pria dewasa, yang dulu pernah dekat dengan dirinya. Tapi mereka bahagia. Setidaknya itulah yang dapat Becky lihat dari pancaran cinta di mata keduanya. Ya, Becky harus merelakan gadisnya, untuk menjalani hidup bersama lelaki yang pernah dia cintai. Toh, dia yang memilih untuk belum berkeluarga. Jika Sandia mendahului, itu bukan salah gadis itu. Tetapi pandangan picik dirinya yang terlalu percaya diri, itu yang mungkin harus dia perbaiki. Becky Wulandari, perancang busana kelas dunia. Dia mampu mendapatkan lelaki manapun untuk menjadi kekasih, bahkan suami. Tante tidak harus memberiku hadiah semahal ini. Sandia membelalak tidak percaya. Tangannya menimang kotak perhiasan mewah, dan sepotong gamis bertahtakan berlian yang diberikan Becky, sebagai hadiah pernikahan. Becky benci mengakui jika selera mereka sungguh jauh berbeda, dalam hal fashion tentunya. Tapi dia percaya, bahwa Sandia akan menyimpan hadiah darinya dengan baik. Meski sudah dapat dipastikan, jika barang pemberiannya hanya akan menjadi penghuni lemari gadis itu. Maaf karena tante sudah melakukan hal buruk padamu, sesal Becky dengan linangan air mata. Tante hanya tidak bisa percaya jika kamu menikah secepat ini, dan dengan pria itu pula. Sandia tersenyum lalu meraih tubuh Becky ke dalam pelukan. Sandia bahagia, dan tante tidak pernah melakukan kesalahan apapun pada San. Jangan dipikirkan lagi, maaf kalau San sudah membuat tante khawatir. Sandia merasa sangat lega. Dia tahu Becky sangat menyayanginya, sehingga takkan mungkin tega mengusik kebahagiaan yang kini tengah dia bangun. Tante bahagia jika kamu bahagia. Yang penting jangan dibuat main-main, dan jaga suamimu baik-baik. Becky memeluk keponakannya sekali lagi. Jauh-jauh dia datang ke Kyoto, hanya untuk menyaksikan bahwa Sandia memang telah tumbuh menjadi gadis dewasa. Becky seharusnya tidak khawatir, karena gadisnya berada di tangan yang tepat. Sebenarnya yang mengkhawatirkan adalah hatinya sendiri. Bagaimana bisa dia ingin merusak rumah tangga mereka? Mahesa sudah tidak ada dalam listnya. Hanya saja kenangan masa lalu yang terlalu indah, kadang memang sulit untuk dilupakan. Iya. San janji. Becky memeluk Sandia begitu erat. Angin sore di taman itu menjadi saksi perdamaian tanpa syarat, dari mereka berdua. Bagaimanapun Becky tidak sanggup menjahati keponakan tersayangnya, karena cintanya lebih besar dari rasa bencinya. Jaga diri baik-baik ya. Jadilah istri yang baik, karena sangat jarang mendapat laki-laki seperti suamimu, nasihat Becky sambil melirik Mahesa yang dibalas pria itu dengan sebuah anggukan dari ambang pintu. Pria itu tersenyum melihat kedekatan mereka berdua. Memang cinta itu teramat sederhana untuk dipahami. Jalinan kekeluargaan di antara mereka, lebih kuat dari kebencian yang memang seharusnya tidak ada. Maaf karena aku sudah mengganggu bulan madu kalian.
Omiku, maaf karena selama ini aku berbohong padamu. Tapi percayalah masakanmu semuanya sangat enak. Aku titip keponakanku, mengambillah padanya dengan hati ikhlas, pesan Becky saat berpamitan pada seluruh penghuni rumah itu. Omiku hanya tersenyum tulus sambil mengangguk mengiyakan. Sekali lagi Becky memeluk erat Sandhya, sebelum akhirnya berpamitan. Dia wanita yang baik. Aku harap dia akan segera menemukan kebahagiaannya. Mahesa memeluk pinggang Sandhya dengan posesif, hingga membuat pipi wanita itu merona. Amin. Tapi bagaimana mungkin sampai sekarang, aku belum tahu semua masa lalu Mas? Tanteku sepertinya bukan satu-satunya kan? Sindir Sandhya tanpa menutupi kekesalannya. Itu hanya masa lalu. Semua orang memilikinya bukan? Tawa Mahesa begitu melihat istrinya merajuk. Sandhya melepaskan belitan tangan Mahesa, dan berjalan dengan langkah cepat menuju kamar. Wanita itu lelah seharian harus menahan diri, sementara otaknya dipenuhi berjuta pertanyaan. Ya. Sandhya baru menyadari, jika dia tidak pernah tahu kehidupan masa lalu Mahesa. Termasuk kisah cinta pria itu. Kamu masih marah? Mahesa mendapati sang istri sedang duduk di ruang bertatami sambil menyesap teh hijau. Sandhya tampak tidak mempedulikan kehadiran sang suami, yang kini duduk di sampingnya. Menurut Mas? Sandhya menanggapi dengan ketus. Dia berusaha mengalihkan pandangan pada taman dengan kolam ikan, dan gemericik air yang menenangkan di samping rumah. Saat ini dia enggan bersitatap dengan mata elang itu, atau hati Sandhya akan menyerah kalah pada rasa penasaran. Baiklah istriku sayang. Memangnya apa yang ingin kamu ketahui? Mahesa bersikap setenan gurun sebelum adanya amukan badai mematikan. Dengan keberanian tingkat dewa, akhirnya Sandhya berhasil bersitatap dengan mata tajam yang mengintimidasi itu, semuanya. Mungkin bisa diawali dengan Rebecca teman SMA Mas, dan juga ibu kurator yang anggun dan menawan. Itu jika Mas tidak keberatan. Sandhya tidak peduli pada wajah terkejut Mahesa, begitu menyebut kedua wanita istimewa itu. Biarkan saja pria itu menganggapnya memiliki jiwa cenayang. Mengerti sak durunge winara, mengetahui sebelum terjadi. Rebecca dan Rafika. Mereka berdua hanya cinta masa remaja, yang kemudian lebih nyaman hanya menjadi sahabat. Sebenarnya aku terlalu konsentrasi pada karir, hingga tidak pernah memikirkan hubungan serius dengan seorang wanita. Bahkan dengan tantemu pun begitu. Hubungan kami tidak lebih dari sekadar profesional pekerjaan, karena kami memiliki bisnis bersama. Aku tidak pernah memiliki teman wanita istimewa, sebelum malam itu bertemu denganmu. Kamu adalah satu-satunya wanita yang membuatku jatuh cinta setengah mati. Sandhya mencoba mencari kebohongan dari manik hitam itu, tapi sepertinya pria itu memang berkata jujur. Mahesa bukan pria yang suka berbohong. Jika begini, memangnya siapa yang bersikap berlebihan? Sandhya berucap istighfar berulang-ulang dalam hati, mengakui kehilafannya. Cemburu dan berlebihan dalam mencintai makhluknya, memang dapat berdampak sangat tidak baik. Hal itu dapat menghilangkan akal sehat, dan nafsu syaitan dapat menguasai dengan mudah. Menelusup ke dalam jiwa, dan membisikkan keraguan-raguan yang seharusnya tidak usah dipercaya. Maafkan San Mas. San percaya sama Mas. Jadi aku pun meminta pada Mas Mahesa, jangan pernah meragukan perasaanku. Sandhya akhirnya meluluh. Wajah Mahesa yang semula tegang, kini terlihat merileks. Pria itu meraih jemari tangan Sandhya, lalu menciumnya dengan lembut dan penuh kasih. Bab 14 Cinta yang Sederhana. Seharusnya Sandhya tidak menyerah begitu saja pada pernyataan Mahesa. Seharusnya Sandhya tidak termakan bujuk rayu sang suami.
Seharusnya mereka tidak berakhir di ranjang, dan terpaksa harus bangun kesiangan. Seharusnya cinta itu tidak begitu besar, hingga membuat Sandia seperti wanita tidak tahu malu. Tapi sekali-kali memanjakan suami tidak apa-apa, kan? Lagi pula pahalanya pastilah berlipat ganda. Akhirnya pikiran tidak jelas itulah, yang berhasil membujuk kewarasan Sandia kembali. Seharusnya hari-hari kebersamaan mereka, bisa dilalui dengan menikmati sisa musim semi yang indah. Menikmati daun-daun maple berwarna merah merona, melihat buah-buah kesemak yang ranum. Atau menikmati jalan-jalan, ke beberapa destinasi wisata yang indah di seantero Jepang. Tapi kesibukan Mahesa, memaksa mereka pulang ke Jakarta lebih cepat. Bahkan sekarang Omiku yang sudah mulai terbiasa dengan keberadaan Sandia pun, terlihat kehilangan. Istri yang baik memang harus mengikuti suami. Sandia sadar jika Mahesa memiliki ribuan karyawan yang membutuhkan perhatian. Ya, Sandia membutuhkan sang suami, tapi tugas tidak mungkin diabaikan. Mahesa seorang pemimpin, apa jadinya perusahaan jika tanpanya lebih lama? Toh waktu bagi mereka masih banyak, tidak harus di negeri orang hanya untuk menikmati waktu berdua. Mungkin lain kali, hibur Sandia ketika pesawat yang mereka tumpangi sudah mulai lepas landas. Bibirnya tersenyum mengingat hari-hari bahagia mereka di Kyoto. Setidaknya mereka memiliki kenangan tak terlupakan. Bahkan pasangan Maori memberi mereka sepasang kimono sutra tak ternilai, sebagai hadiah pernikahan mereka yang agak terlambat. Jian sampai berurai air mata ketika mengantar mereka ke bandara, sungguh mengharukan. Kedua suami mereka hanya bisa geleng-geleng kepala, ketika para istri berpelukan lama seolah tidak akan berjumpa lagi. Tentu saja baik Sanada maupun Mahesa merasa sangat heran. Pasalnya usia persahabatan mereka masih bisa dihitung dengan jari, tapi begitulah wanita, mana mereka mengerti perasaan kaum Hawa. Ada apa? Sandia mendengar pengumuman dari intercom. Sepertinya ada sedikit masalah dengan mesin pesawat, penerbangan kita terpaksa ditunda. Mahesa menepuk-nepuk bahu Sandia yang sebenarnya sudah mulai akan tertidur. Apa kita harus turun lagi? Wanita itu menegakkan punggung. Sebenarnya dia merasa sangat lelah. Tapi penundaan yang tidak jelas ini, telah menghilangkan rasa kantuk yang tadi begitu hebat menyerang. Mereka memang pulang menggunakan pesawat komersil. Kamu ingin makan sesuatu? Secangkir kopi mungkin terasa menyenangkan. Mahesa membimbing tangan Sandia keluar dari kabin pesawat, beriringan dengan penumpang yang lain. Begitu mereka sampai di lobi, mereka langsung menuju sebuah kafe yang menyajikan berbagai makanan dan minuman. Sepertinya orang kepercayaan Mahesa, sudah sigap memesan tempat untuk mereka. Mungkin beberapa bulan ke depan aku akan pergi di Papua. Ada proyek baru yang harus segera ditangani, Mahesa mengutarakan jawaban bagi pertanyaan yang hanya ada dalam benak Sandia, begitu mereka sudah menikmati secangkir kopi hangat. Apa aku boleh ikut? Sebenarnya Sandia ingin melontarkan pertanyaan itu. Namun lidahnya lagi-lagi terasa keluh. Lagi-lagi mereka akan berjauhan. Padahal kebersamaan mereka, baru sekejap saja. Salahkah jika Sandia ingin egois? Hanya ingin berduaan untuk waktu yang lama, dengan sang suami? Tapi Sandia terbayang lagi beberapa pekerjaan yang sudah hampir mencapai deadline. Mahesa bisa mengandalkan orang lain, untuk menangani pekerjaan di kantor. Tidak dengan Sandia. Ben sudah menangani bagiannya sendiri. Pekerjaan Sandia, tentu perlu penanganan khusus darinya. Justru dia yang sudah sangat egois. Ada beberapa baju yang seharusnya sudah selesai dalam pengerjaan, tapi karena perjalanan mereka maka terpaksa dia meminta tenggat waktu kepada pelanggan.
Untung saja selama ini belum ada komplain atas kinerja Sandia yang sedikit tidak profesional itu. Semoga proyek di sana lancar. Aku sebenarnya ingin ikut, tapi pekerjaan sudah menantiku, ujar Sandia tidak menutupi nada kecewa di dalam ucapannya. Jemari Mahesa mengusap-usap jemari sang istri, mengapa aku serasa melakukan kesalahan besar kepadamu? Apa aku tidak jadi pergi saja? Mas Mahesa, jangan bicara seperti itu. Kita punya tugas yang tidak boleh ditinggalkan. Lagi pula, kita masih memiliki waktu yang panjang untuk menikmati hari di masa depan. Maafkan Mas karena belum mampu memberikan yang terbaik untuk pernikahan kita. Untuk kamu, Mas belum sempurna menjadi imam sekaligus belum bisa menjadi suami yang baik untuk kamu. Itu manis sekali hingga membuat Sandia merasa sangat terharu. Suaminya bukan pria yang gemar mengumbar kata cinta, tapi selalu dengan bukti nyata dalam setiap tindakan. Sandia juga tidak membutuhkan janji muluk, yang akhirnya berbuntut pada kekecewaan. Dia sangat nyaman dengan apapun yang diberikan sang suami kepada dirinya. Mas tidak boleh bicara kayak gitu. Kita akan saling belajar untuk saling melengkapi, yakin Sandia yang merasa melankolis. Yang penting Mas harus hati-hati, jangan melirik wanita lain di sana. Apa istriku sedang cemburu? Tidak. Hanya merasa agak takut saja. Suamiku kan tidak jelek. Percayalah. Mas selamanya hanya untukmu seorang. Ini bukan karena amanah dari Danang. Ini murni janji Mas kepada Allah. Mahesa makin erat menggenggam jemari sang istri. Dia mengusap-usap ruas jari Sandia dengan jempolnya yang besar, hingga menimbulkan arus panas yang berujung pada sesuatu yang sensual di tubuh Sandia. Jangan mesum. Sandia tahu pasti arti dari sentuhan intens sang suami. Habisnya kamu selalu begitu menggoda, rayu Mahesa dengan senyuman nakalnya. Sandia berdecak kesal. Entah sejak kapan suaminya jadi genit begini. Bahkan dia mulai meragukan jika Mahesa bukanlah Don Juan di masa lalunya. Kelakuan dan perkataan kadang memang tak sejalan. Herannya, dia percaya saja pada tiap gombalan pria itu. Aku rasa sekarang Mas sudah ketularan genitnya Tuan Maori. Sandia kembali menyesap kopi dengan nikmat, begitu tangannya terlepas dari genggaman Mahesa. Lelaki itu hanya tertawa ringan. Tawa yang sangat merdu karena Sandia sendiri teramat jarang melihat pria itu tertawa. Kamu pasti akan sangat merindukan Jian, kan? Jian, wanita cantik yang kadang meledak-ledak seperti petasan. Tapi juga bisa lembut merayu jika di hadapan sang suami. Dia adalah pasangan sempurna bagi Sanada Maori yang terkesan dingin dan tak terjamah. Bahkan Sandia tidak pernah habis pikir, bisa-bisanya mereka menjalin hubungan dengan sifat yang sungguh bertolak belakang. Tapi sekali lagi, jodoh adalah rahasia ilahi, tiada seorang manusia pun yang mengetahuinya. Kami akan sering berkirim kabar, karena dia adalah teman yang sangat menyenangkan. Dulu dia juga seorang karyawan yang sangat cerdas dan efisien. Aku meminjamkannya kepada Sanada. Tak kusangka mereka malah saling jatuh cinta. Pasti kisah cinta yang menarik. Sanada melakukan berbagai cara untuk merebut Jian dari tunangannya. Gadis itu baru tahu, jika kisah cinta Jian dan Sanada memang bak di negeri dongeng. Lalu dia pun teringat dengan pernikahannya sendiri. Mungkin benar mereka adalah para gadis yang sangat beruntung, karena mendapatkan pria yang dengan sepenuh hati mau menerima mereka apa adanya. Setelah hampir 1 jam menunggu, pesawat akhirnya berangkat. Sandia tentu saja tidak akan melupakan perjalanan singkat itu. Dia berharap dalam hati, jika suatu saat dapat berkunjung kembali dengan lebih lama. Mungkin suatu saat nanti dapat berlibur dengan keluarga Maori, bersama anak-anak yang hadir di tengah keluarga mereka.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya.